Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Bertemu kembali kita di channel ini setiap pagi untuk mendengarkan atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur atas segala kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa bangun pagi hari ini oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Dan kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau bersekutu di dalam pendengaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi setiap kami, pendengaran kami juga Tuhan, dan firman-Mu Tuhan. Biarlah sebentar firman-Mu Tuhan yang akan tertabur, masuk Tuhan di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Bagaikan tanah yang subur, sehingga berakar berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, renungan firman Tuhan, renungan pagi di setiap pagi pada saat hari ini, tanggal 7, kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu untuk bisa meraih hal-hal yang besar. Untuk bisa meraih hal-hal yang besar, kita harus kreatif. Kreatif artinya banyak ide, banyak gagasan. Hanya orang yang memiliki expandable mind baru bisa kreatif. Orang yang selalu memakai akalnya, pikirannya tidak akan pernah buntu. Selalu saja menemukan jalan keluar dan gagasan baru. Penemu-penemu di dunia ini seperti Thomas Alva Edison, James Watt, dan lain-lainnya adalah orang yang kreatif, Bapak Ibu. Alkitab juga memuat kisah orang yang kreatif. Namanya Daud. Usia masih remaja, tetapi ia percayanya kepada Tuhan sangatlah kental. Nah, ayat bacaan ini mengisahkan bagaimana Daud begitu kreatif menghadapi tantangan yang mengancam keselamatannya. Daud tidaklah menghentikan semangatnya. Musuh yang dihadapinya bukan sembarangan, tetapi Goliat, manusia raksasa ya Bapak Ibu. Daud paham Goliat tidak bisa dikalahkannya dengan cara yang biasa. Daud kalah segala-galanya. Soalnya dia manusia kecil atau berbadan kecil Bapak Ibu.
apabila diperhadapkan dengan manusia raksasa, emang secara fisik kelihatan sudah kalah ya Bapak Ibu ya. Kalah tinggi, kalah besar, kalah gagah, termasuk kalah pengalaman. Cuman satu hal yang dimiliki Daud, ia tidak kalah akal Bapak Ibu. Tidak boleh diam atau bertahan. Ada salah satu ahli perang Tiongkok yang berkata, kalau tidak mau kalah, perkuat pertahanan. Tetapi kalau mau menang, harus menyerang. Sebuah tim sepak bola jika tidak mau kebobolan gawangnya, kerahkan semua pemain untuk memperkuat pertahanan berlapis-lapis. Tetapi apakah bisa membobol gawang lawan? Tentu tidak, bukan Bapak Ibu. Untuk meraih kemenangan harus bisa memasukkan bola ke gawang musuh. Untuk bisa menyerangkan bola ke gawang musuh harus maju menyerang. Itulah rahasia memenangi pertarungan hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Itu juga yang dilakukan Daud. Ia mengambil batu kali yang licin dari dasar sungai sebanyak 5 buah. Artinya Daud bersikap agresif atau menyerang. Daud paham tangannya terlalu pendek untuk bisa menjangkau Goliat. Daud mengerti betul kepalanya terlalu kecil untuk bisa merobohkan Goliat. Itulah sebabnya ia berpikir keras, kreatif. Ia mempergunakan ketapel atau umbannya. Untuk itu ia perlu batu yang licin sehingga sasarannya tidak meleset Bapak Ibu. Daud berhitung dengan cermat. Ia tidak mengambil 1 atau 2 batu. Ia mengambil 5 batu sebagai cadangannya. Ia sadar jika ia diam saja, ia akan kalah dalam pertarungan. Ia tidak boleh bertahan dan membiarkan lawan menghampirinya. Ia maju. Ia bergerak. Ia mengambil jarak supaya ia mampu melontarkan sasarannya dengan batu-batu yang sudah dipilih, dengan batu-batu yang sudah diambilnya. Nah, apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu sehingga akhirnya bisa mengalahkan lawannya? Adalah seperti yang diungkapkan Albert Einstein, ahli fisika yang terkenal berikut itu. Hidup seperti naik sepeda Bapak Ibu. Menurut Albert Einstein, ungkapannya hidup seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan Anda harus terus bergerak maju. Sepeda kalau tidak digoes, tidak berjalan, itu jatuh Bapak Ibu. Harus bergerak maju. Kita harus terus bergerak maju Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita raih perkara besar dengan mengembangkan pikiran kita. Kita harus kreatif. Kita akan sampai di gerbang kesuksesan. Gerbang kesuksesan kita harus bergerak. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari. Biarlah renungan singkat ini bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
perlindungan dan kasih-Nya menyertai kita seluruh para pendengar dimanapun berada. Nama Yesus ditinggikan atas segala sesuatu yang kita punya. Pemikiran, kebijaksanaan, dan perilaku yang baik. Biarlah itu menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam hebat. Jangan lupa besok pagi kita ketemu di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan di setiap hari, setiap pagi. Nama Tuhan dipuji, dihormat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang berkata bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menggarap hati kami sehingga hati kami hari demi hari semakin berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan semakin berubah pelan-pelan ya Tuhan, sesuai dengan siraman firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Baik di dalam perjalanan, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Baik dimanapun yang sudah tiba di kantor, di tempat pekerjaan, bungkuslah Tuhan dengan darah-Mu. Tuhan, apabila di antara para pendengar mengalami suatu permasalahan, Tuhan, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu datang menghampiri, sehingga seluruh para pendengar yang mengalami permasalahan, pergumulan hidup, Kau berikan kekuatan dan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan sudah menyelesaikannya itu di atas Kalvari. Bahkan penyakit kami juga sudah Engkau tanggung di Kalvari. Itulah kebenaran firman-Mu. Maka di dalam nama Yesus kami sembuh. Seluruh pendengar yang sakit disembuhkan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.